Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya akan mengingatkan kepada anak, yaitu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu apa? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Menjaga jarak. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang statistik bagian yang ketiga, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data ini ada 4 hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama jangkauan data, yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan antar kuartil, yang keempat simpangan kuartil. Dan nanti untuk melengkapi kepahaman anak-anak, yaitu akan Bapak berikan contoh soal. Baik, langsung saja. Untuk sebelum masuk ke ukuran penyebaran data, kita ingat dulu tentang statistik. Apa itu statistik? Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data hingga pembuatan keputusan sebagai tindak lanjut kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke ukuran penyebaran data. Untuk mengetahui atau untuk mengingat kembali tentang ukuran penyebaran data, perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan suhu udara di suatu daerah pegunungan pada diagram garis di samping. Lihat diagram. Dari diagram terlihat suhu terendah adalah 19. Ini yang terendah 19. Sedangkan suhu tertinggi adalah 31. Nah, ini paling atas. Selisih antara suhu tertinggi dan suhu terendah adalah 12 derajat Celcius. Nah, dalam matematika, selisih antara nilai data tertinggi dan nilai data terendah dinamakan jangkauan. Jangkauan merupakan salah satu dari ukuran penyebaran data. Selain jangkauan, terdapat juga kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari cara menentukan kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil data. Baik, yang pertama jangkauan data. Jangkauan data nanti disimbolkan R atau rentang ring, adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai data terkecil. Rumusnya R sama dengan X max dikurangi X min, X maksimal dikurangi X minimal. Keterangan R adalah jangkauan, X max adalah nilai data terbesar, X min adalah nilai data terkecil. Dari gambar 4.4 diperoleh X minimal sama dengan 19, X maksimal 31, sehingga diperoleh jangkauan data R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 31 kurangi 19 sama dengan 12. Ya. Lanjut. Yang kedua, kuartil. Apakah kuartil itu? Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu kuartil pertama simbolnya Q1, kuartil kedua simbolnya Q2, dan kuartil 3 simbolnya Q3. Perhatikan gambar ini. Ini X minimal, ini X maksimal. Di tengah-tengahnya ada Q2, terus di antara X min dan X2 ada Q1, di antara Q2 dan X max ada Q3. Ya. Langkah-langkah menentukan nilai kuartil sebagai berikut. A. Urutkan nilai data dari yang terkecil. Data yang kita peroleh, kita urutkan dari yang kecil ke besar. B. Menentukan nilai kuartil menggunakan rumus berikut. Q1 rumusnya nilai data ke seperempat kali N plus 1. Q2 nilai data ke 2/4 kali N plus 1.
Q3 sama dengan nilai data ke 3/4 kali N plus 1. Dengan N banyak data. Ketiga, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan, simbolnya H, adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Lanjut yang keempat atau yang terakhir, simpangan kuartil, simbolnya QD atau rentang semi antar kuartil. Rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. QD sama dengan setengah H, sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, hasil penimbangan berat badan 10 siswa dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat sebagai berikut: 58, 54, 56, 48, 54, 52, 53, 54, 47, 60. Ikuti langkah-langkah menentukan nilai kuartil data di atas sebagai berikut. Langkah pertama, mengurutkan nilai data mulai dari yang terkecil. 47, 48, 52, terus 53, 54, 54, 54, 56, 58, 60. Ya. Langkah kedua, menentukan nilai kuartil. Q1 sama dengan nilai data ke seperempat kali N plus 1. N-nya 10. Berarti 10 tambah 1. Nilai data ke 2,75. Berarti 2 lebih 3 kurang, kan gitu kalau 2,75. Maka terletak antara Q2, ya, Q1 terletak antara Q2, X2 dan X3. X2 plus 0,75 kali X3 kurang X2. X2-nya 48, ini 48, tambah 0,75 kali 52 kurangi 48. Sama dengan 48 kali 0,75 kali 4. Sama dengan 48 kali 3, sama dengan 51. Q1 ketemu. Q2 rumusnya nilai data ke 2/4 kali 10 tambah 1. Nilai data ke 5,5. Berarti Q2 terletak antara data ke 5 dan ke 6. Nah, berarti sama dengan X5-nya 54, lebihnya 0,5 kali X6 kurangi X5. 54 kurangi 54, 0. Maka 54 tambah 0 ya, sama tetap 54. X3, nilai data ke 3/4 kali 10 tambah 1. Nilai data ke 8,25. Jadi X3 terletak antara data ke 8 dan data ke 9. Sama dengan X8 tambah 0,25 kali X9 kurangi X8. 56 plus 0,25 kali 58 kurangi 56. Sama dengan 56 kali 0,25 kali 2. Jadi 56 tambah 0,5 kali 2. Sama dengan 56 tambah setengah. Jadi nilai Q1 51, Q2 54, dan Q3 56 setengah. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Baik. Contoh kedua. Berikut nilai ulangan IPA dari 20 siswa kelas 8. 60, 70, 80, 90, 100, 60, 80, 70, 90, 80, 70, 80, 60, 80, 60, 80, 70, 80, 60, 70. Pertanyaan: 1. Tentukan jangkauan data. 2. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. 3. Tentukan jangkauan antar kuartil data. Dan keempat, tentukan simpangan kuartil data. Jawab. Karena datanya banyak, maka kita buat tabel. Data nilai siswa dalam bentuk tabel. Baris pertama nilai, baris kedua banyak siswa, baris ketiga frekuensi kumulatif. Yang mendapat 60 kita hitung. Bla 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 ada 5. Yang mendapat 70, 5. Yang mendapat 80, 7. Yang mendapat 90, 2. Dan yang mendapat 100, 1. Frekuensi kumulatif. Yang mendapat 60, 5.
Kemudian yang mendapat 70, 10 dari 5 ditambah 5 ya. Terus yang mendapat 80, 17 itu dari 10 tambah 7 dan seterusnya. Terus dari tabel diperoleh X minimal adalah 60 dan X max-nya 100. Maka jangkauan datanya adalah 100 kurangi 60 sama dengan 40. Yang kedua, banyak data adalah N sama dengan 20 ya. Kita tentukan Q1, nilai data ke seperempat kali 20 tambah 1. Nilai data ke 5,25. Berarti antara X5 dan X6. X5-nya tambah 0,25 kali X6 kurangi X5. 60 tambah 0,25 kali 70 kurangi 60. 60 tambah 0,25 kali 10. 60 tambah 2,5 di 62,5. Q2 nilai data ke 2/4 kali 20 tambah 1. Nilai data ke 10,5. Berarti letak antara 10 dan 11. X10 70 tambah 0,5 kali 80 kurangi 70. 70 tambah 0,5 kali 10. Sama dengan 70 tambah 5 sama dengan 75. Q3 nilai data ke 3/4 kali 20 tambah 1 sama dengan nilai data ke 15,75. Terletak antara data 15 dan data 16. Maka sama dengan X 15 itu 80 tambah 0,75 kali 80 kurangi 80. 80 tambah 0,75 kali 0 sama dengan 80 tetap. Jadi nilai X1 sama dengan 62,5, Q2 sama dengan 75 dan Q3 sama dengan 80. Ya. Lanjut yang ketiga, jangkauan antar kuartil. H sama dengan Q3 kurangi 1 sama dengan 80 kurangi 62,5 sama dengan 17,5. Jadi jangkauan antar kuartil data adalah 17,5. Yang terakhir yang keempat, simpangan kuartil. QD sama dengan setengah H, setengah kali 17,5 sama dengan 8,75. Jadi simpangan kuartil data adalah 8,75. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum paham bisa bertanya lewat WA. Selanjutnya untuk latihan soal, kerjakan soal-soal UK3 halaman 142 bagian yang A. Kerjakan di buku latihan kalian. Selanjutnya mari pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.